hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah kesetiaanmu sedang diuji sebelum kepercayaanmu diperbesar. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, setiap orang ingin dipakai Tuhan dalam perkara besar. Ya, kita ingin melihat pelayanan berkembang, usaha diberkati, keluarga dipulihkan, doa dijawab, dan hidup dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Namun seringkali kita lupa bahwa Tuhan tidak langsung memberikan perkara besar. Tuhan terlebih dahulu menguji kesetiaan kita dalam perkara kecil. Sebelum Yusuf menjadi penguasa Mesir, Yusuf harus setia sebagai budak dan tahanan. Sebelum Daud menjadi raja, ia harus setia menjaga domba yang bahkan tidak diperhatikan orang lain. Sebelum Petrus menggembalakan jemaat ribuan orang, ia harus belajar setia mengikuti Yesus setiap hari. Tuhan tidak sedang mencari orang-orang yang paling berbakat. Tuhan sedang mencari orang yang paling setia. 5 poin yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, Tuhan menguji kesetiaan melalui hal-hal kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Banyak orang menganggap perkara kecil itu tidak penting. Tetapi justru disitulah Tuhan melihat hati kita. Kesetiaan terlihat ketika tidak ada yang melihat, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, tidak ada keuntungan. Apakah kita tetap melakukan yang benar? Contoh Yusuf, Kejadian 39. Walaupun menjadi budak, Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh luar biasa. Yusuf tidak pernah berkata, mengapa aku harus rajin? Aku hanyalah budak. Karena kesetiaannya, Tuhan membuat semua yang dikerjakannya berhasil. Kesetiaan membuka jalan menuju promosi Tuhan. Mungkin hari ini pekerjaanmu terasa biasa, pelayananmu kecil, usahamu belum berkembang, keluargamu belum berubah. Tetaplah setia, karena Tuhan sedang melihat bukan hanya hasilmu, tetapi juga hatimu. Katakan amin. Yang kedua, penantian sering menjadi ujian kesetiaan. Mazmur 105:19 berkata, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Yusuf menerima mimpi ketika masih sangat muda. Tetapi janji itu tidak langsung terjadi. Ia mengalami dibenci saudara, dijual, difitnah, dipenjara. Tapi tahun demi tahun berlalu, Yusuf tidak meninggalkan Tuhan. Kesetiaan bukan hanya soal bekerja. Kesetiaan juga berarti tetap percaya ketika doa belum dijawab. Tetap menyembah ketika hidup belum berubah. Tetap mengasihi Tuhan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Amin. Yang ketiga, kesetiaan selalu didahului oleh pengujian. Emas dimurnikan dengan api. Iman dimurnikan melalui pencobaan. Karakter dibentuk melalui tekanan. Tuhan sering mengizinkan proses agar kita siap menerima berkat yang lebih besar. Katakan amin. Lihat Abraham. Tuhan menjanjikan seorang anak, tetapi Abraham menunggu puluhan tahun. Mengapa? Karena Tuhan sedang membentuk karakter sebelum memberikan janji. Lihat Daud. Daud sudah diurapi loh menjadi raja. Tetapi ia masih dikejar-kejar oleh Saul. Mengapa? Karena Tuhan sedang mengajar Daud menjadi pemimpin yang rendah hati. Promosi tanpa karakter akan menghancurkan seseorang. Karena itu, Tuhan lebih dahulu membentuk karakter daripada memberikan jabatan. Yang keempat, orang yang setia akan dipercaya lebih besar. Matius 25:21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Inilah prinsip kerajaan Allah. Setia, maka dipercaya, bukan sebaliknya. Banyak orang meminta promosi, tetapi Tuhan bertanya, apakah engkau sudah setia dengan apa yang ada sekarang? Jika kita belum setia dengan sedikit, mengapa Tuhan harus mempercayakan lebih banyak? Bertobatlah. Katakan amin. Yang kelima, bagaimana supaya tetap setia? Yang pertama, tetap taat meskipun tidak dimengerti. Nuh tetap membangun bahtera meskipun ditertawakan. Yang kedua, tetap bekerja dengan sepenuh hati. Kolose 3:23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga, tetap menjaga integritas. Jangan pernah mengorbankan kejujuran demi keuntungan sesaat. Yang keempat, tetap berdoa.
Kesetiaan lahir dari hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kelima, jangan iri terhadap keberhasilan orang lain. Setiap orang memiliki waktu Tuhan. Fokuslah menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan kepadamu. Nah, saudara, sebagai penutup, Box Willie memberikan sebuah kisah tentang seorang ayah yang memiliki 2 anak. Ayah ingin menyerahkan usaha keluarganya kepada anak-anaknya. Lalu lihat, anak pertama selalu meminta jabatan tinggi. Anak kedua mulai dari membersihkan gudang, melayani pelanggan, mencatat keuangan, dan melakukannya dengan setia. Beberapa tahun kemudian, benar, sang ayah mempercayakan seluruh perusahaannya kepada anak yang kedua. Mengapa? Bukan karena sang anak paling pintar, tidak. Tetapi karena ia sudah terbukti setia. Begitu pula dengan Tuhan kita. Kepercayaan selalu mengikuti kesetiaan. Katakan amin. Mungkin hari ini saudara merasa tidak dihargai, belum dipromosikan, doa belum dijawab, pelayanan terasa kecil, usaha belum berkembang. Jangan pernah menyerah. Bisa jadi Tuhan belum berkata tidak. Tuhan sedang berkata begini, aku sedang menguji kesetiaanmu sebelum aku memperbesar kepercayaan yang akan kuberikan kepadamu. Ingatlah, Yusuf diuji sebelum menjadi penguasa, Daud diuji sebelum menjadi raja, Abraham diuji sebelum menerima janji, Petrus diuji sebelum menggembalakan gereja. Demikian juga kita. Kesetiaan hari ini adalah benih bagi kepercayaan yang lebih besar di masa depan. Kesimpulannya, saudara, yang pertama, Tuhan selalu melihat kesetiaan dalam perkara kecil. Yang kedua, penantian seringkali adalah ujian kesetiaan. Yang ketiga, karakter dibentuk sebelum promosi diberikan. Yang keempat, orang yang setia akan menerima kepercayaan yang lebih besar. Dan yang kelima, jangan menyerah dalam proses. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.